kelihatannya keadilan itu sudah ada di depan mata. Pertama. Fakta kedua, kami mendapatkan bahwa mereka rupanya tidak diperiksa seperti BAP kebanyakan prosedur yang berlangsung, bahwa mereka harus bebas tekanan, bebas fisik, psikis dan tidak boleh dalam keadaan terpaksa. Mereka boro-boro dilakukan pemeriksaan seperti ini. Yang fakta kami dapatkan rupanya semua itu sudah tersusun, sudah terketik, dan mereka dipaksa untuk tanda tangan. Bahkan ada tangan di antara para saksi mahkota ini yang dipegang sama mereka untuk dipaksa tanda tangan, dan bahkan lebih parahnya lagi ada BAP yang dipalsukan tanda tangannya. Oleh karena kemarin kami hadirkan, fakta mengejutkan didapatkan di persidangan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon bahwa ada beberapa BAP yang dipalsukan. Nah, siapa yang memalsukan BAP? Mari kita lihat dan kita tonton video selengkapnya. Keterangan dari Bapak Jutek Bongso selaku kuasa hukum 6 terpidana. Ya, Prof. Nasrullah. Ya, ini kami dari perjalanan baru selesai sidang dari PK Cirebon. Kami lagi di tol, mohon maaf ini. Jadi kalau goyang-goyang. Jadi masih tetap semangat. Jadi minggu ini 4 hari kami di Cirebon, Prof. Jadi memang lelah tapi mengasihkan karena kita mencari keadilan. Ya, kelihatannya keadilan itu sudah ada di depan mata. Oh, jadi optimistis ya Bang Jutek ya? Merasa ya, persidangan 4 hari ini lancar gitu ya? Ya, bukan hanya lancar. Kami bisa ceritakan ini ada ahlinya nih, ahli hukum ya, Prof. Ya, jadi kami bisa sampaikan gini. Di hari sidang pertama kemarin itu kami menghadirkan saksi fakta ya, namanya saksi mahkota. Saksi mahkota ini adalah di mana itu adalah pemohon PK itu sendiri dan juga adalah terpidana. Mereka ini adalah yang mengalami langsung peristiwa itu pada tahun 2016 ya, semenjak ditangkap di BAP dan dihadirkan di persidangan, kita dengar secara utuh tanpa sensor, tanpa ada tekanan, tanpa ada intimidasi, tanpa ada tekanan psikis maupun psikologis ya, dan juga fisik tidak ada. Jadi kami menghadirkan jalan cerita yang utuh untuk disajikan di pengadilan, dan mungkin masyarakat sudah dapat menilai apa yang terjadi. Kami menemukan banyak fakta yang selama ini kita hanya katakan dari BAP, fakta persidangan dan yang lain. Ternyata di bawah sumpah keterangan yang mereka berikan, oleh karena mereka hadir sebagai saksi mahkota kemarin di dalam sidang yang kami hadirkan, kami menemukan bukti dan fakta. Satu, betul mereka mengalami siksaan fisik dan terkonfirm 6-6-nya, dan foto yang beredar yang mereka babak belur itu bukan adalah foto yang direkayasa, bukan foto yang tidak benar, tetapi mereka itu adalah foto asli dan sudah dikonfirm semua yang ada di foto itu 6-6-nya. Begitulah keadaan mereka, dan hari ini terbukti dari saksi yang kami hadirkan, yaitu pemilik warung yang di depan SMP Negeri 11 di tempat pencucian mobil ya. Itu juga mengatakan setelah 1 hari penangkapan, dia didatangi entah itu wartawan, entah itu kepolisian, yang mengecek keberadaan mereka dan juga memperlihatkan foto itu. Tadi kami tanya juga foto 6 terpidana. Dengan itu kami dapat pastikan keadaan mereka yang begitu dalam keadaan yang tadi baik, hanya dalam tempo 1 hari dari 31 Agustus ke 1 September dapat kami pastikan mereka mengalami kekerasan fisik sehingga babak belur seperti yang kami hadirkan dalam persidangan. Itu fakta pertama. Fakta kedua, kami mendapatkan bahwa mereka rupanya tidak diperiksa seperti BAP kebanyakan prosedur yang berlangsung, bahwa mereka harus bebas tekanan, bebas fisik, psikis dan tidak boleh dalam keadaan terpaksa. Mereka boro-boro dilakukan pemeriksaan seperti ini. Yang fakta kami dapatkan rupanya semua itu sudah tersusun, sudah terketik, dan mereka dipaksa untuk tanda tangan. Bahkan ada tangan di antara para saksi mahkota ini yang dipegang sama mereka untuk dipaksa tanda tangan, dan bahkan lebih parahnya lagi ada BAP yang dipalsukan tanda tangannya. Oleh karena kemarin kami hadirkan, kami sampaikan, dan sampai di depan meja majelis diberikan contoh tanda tangan yang aslinya, yaitu tanda dari BAP Rivaldi. Itu fakta kedua yang kami dapatkan selain ada penyiksaan, selain ada BAP yang tidak semestinya. Fakta yang ketiga kami sampaikan bahwa mereka ini tidak didampingi oleh penasihat hukum. Dari mereka ditangkap sampai 2 bulan kemudian sebelum mereka disidang. Ini adalah fakta yang mengejutkan buat kami, bahwa ini sungguh adalah pelanggaran Miranda rules ya. Ini dalam pasal 164 dan juga 56 yang kami hadirkan, bahwa mereka ini harus diberitahukan punya hak untuk didampingi penasihat hukum. Apalagi tuntutan mereka sesuai dengan pasal 56 adalah di atas 5 tahun, bahkan di atas 15 tahun, dan bahkan ini ada tuntutan hukuman mati, itu adalah wajib. Ya, kami sudah hadirkan bahwa ada jurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung. Dengan ini saja harusnya mereka sudah bebas ya. Mereka karena tidak diberikan haknya, apalagi ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia di dalamnya.
Itu fakta ketiga. Fakta keempat yang kami dapatkan dari persidangan sampai hari ini adalah tentang adanya bahwa peristiwa ini kami duga bukan pembunuhan, tetapi adalah kecelakaan. Dengan kami hadirkan saksi yang melihat langsung peristiwa bahwa ini adalah kecelakaan. Ya. Kemudian fakta yang lain yang kami sampaikan, ya, yang kami temukan bahwa ternyata barang bukti yang dihadirkan memang tidak mendukung keberadaan bahwa itu adalah pembunuhan berencana. Dan banyak lagi fakta-fakta lain yang akan kami hadirkan untuk membuat terang peristiwa ini dan untuk mengembalikan keadilan. Demikian, Mbak Mona. Baik, terima kasih. Jadi gini, Mbak Mona, yang tadi kami sampaikan kan ada 4 poin tadi ya. Satu, bahwa fakta mereka benar disiksa. Fakta kedua, mereka tidak didampingi penasihat hukum. 3 adalah BAP mereka sudah disiapkan dan mereka tidak di BAP seperti sebagaimana mestinya, sehingga keterangan atau kesaksian di dalam BAP yang mereka nyatakan itu mereka pun tidak tahu apa ceritanya. Boleh saya bilang itu karangan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah ada fakta yang terungkap bahwa selain disiksa tidak ada penasihat hukum dan juga bahwa BAP mereka adalah patut diduga salah, ya, bahwa faktanya adalah bahwa ini kecelakaan. Kami sudah hadirkan ya saksi. Yang fakta lain yang kami mau sampaikan adalah ada pencabutan keterangan Dede dan Liga Akbar yang tadi sangat mengharukan di akhir dari persidangan hari ini. Kenapa? Menurut saya ini klimaks. Ya, menurut saya ini klimaks. Ini ada ahlinya di sini, Profesor Nasrullah, ya, mungkin bisa memberikan pendapat, tidak harus kasus ini. Bagaimana satu konstruksi hukum, ya, mereka dituduh membunuh berencana, ya, berdasarkan keterangan saksi fakta yaitu Aib dan Dede yang melihat malam tanggal 27 Agustus 2016 adanya geng motor, kejar-kejaran, timpukan batu, tusukan dan sebagainya. Ya, lalu dikuatkan oleh Liga Akbar yang katanya malam itu mengikuti bersama-sama dengan Motor Vina dan Eki lewat di depan SMP 11 menyaksikan mereka betul ditimpukin. Atas dasar itu nggak ada lagi barang bukti yang lain kecuali visum yang tadi dibahas sebelum segmen ini yang saya dengar, ya, yang mengatakan itu pun tidak menerangkan bahwa itu adalah mati akibat pembunuhan, hanya menerangkan luka-luka. Nanti saya akan terangkan soal visum tadi, saya akan masuk sedikit nanti fakta persidangan di PK. Yang saya mau sampaikan dengan dicabutnya keterangan dari Liga Akbar dan Dede, ini adalah fundamental kasus ini harusnya sudah selesai. Selain tadi saya bilang mereka faktanya tidak didampingi penasihat hukum, mereka sudah disiksa ketika untuk mendapatkan keterangan. Tambah lagi bahwa akibat kesaksian Dede dan Aib yang mengatakan peristiwa itu ada dan mereka hari ini mencabut secara resmi BAP mereka maupun keterangan mereka di persidangan bahwa mereka nyatakan itu palsu, bohong, dan mereka tidak pernah ada di lokasi. Dan itu semua diarahkan oleh Pak Rudiana. Ini jelas mereka katakan di persidangan. Ya, makanya mau apa lagi? Hanya tinggal Aib yang masih bertahan di dalam konstruksi hukum ini. Ya, nggak ada lagi yang melihat, nggak ada lagi yang menguatkan, nggak ada lagi scientific evidence. Ya, karena di dalam visum, ya, di dalam visum itu tidak menerangkan penyebab akibat dibunuh atau kecelakaan, nggak ada. Tapi adalah menerangkan bahwa akibat matinya karena benda tumpul. Di dalam visum itu tidak diterangkan. Yang saya mau sampaikan di dalam visum itu dikatakan bahwa mereka ini adalah mati oleh karena benda tumpul. Saya mau katakan fakta di dalam visum dan juga dalam fakta dalam persidangan orang yang melihat tubuh mereka pada malam kejadian, mayoritas luka mereka ada di sebelah kanan sama seperti motor mereka yang juga rusak di sebelah kanan. Saya rasa ini kejahatan yang luar biasa sekaligus berbudiman kalau menurut saya mereka ini. Satu, mereka dipukul hanya sebelah kanan semua, jadi mau kiri dia jangan, kanan terus dia pukul. Satu. Yang kedua, mereka dibawa ke tanah kosong, diperkosa rame-rame. Sesudah diperkosa, bajunya disetrika lagi, dipakaikan lagi bajunya. Ya, kalau saya lihat karena nggak ada tanah liat, nggak ada tanah apa, padahal itu hujan lebat. Ya, dibawa lagi ke flyover, ditidurkan lagi di situ, dipakai lagi semua lengkap, sampai celana dalamnya lengkap, sampai pembalutnya pun lengkap. Ini pemerkosa yang sangat berbudiman menurut saya, baru ada di Indonesia mungkin. Tukang sulap apalagi, ya. Saya mau sampaikan lagi Mbak Mona, ini penting ya. Barang bukti yang dihadirkan, yang katanya ada pedang samurai panjang, samurai pendek. Kami tadi agak sempat berdebat dengan termohon jaksa, ya. Kami minta dihadirkan. Mana coba kami mau lihat? Itu samurai panjang dan pendek yang menjadi mandau disulap menjadi pendek, jadi mandau. 2 samurai panjang pendek menjadi 1 mandau yang ukuran pisau. Kami mau lihat bagaimana itu caranya, dan apalagi di dalam itu nggak ada luka tusuk di dalam visum. Jadi sangat aneh bin ajaib ya. Kami menghadirkan saksi yang melihat tanggal 28 pagi ya, yang lewat di yang rumah itu yang pemilik warung itu ya Pak Sauri, yang mengatakan jam 6 pagi dia berdiri tidak ada itu batu berserakan, tidak ada jalan itu bersih. Kemudian fakta lain yang kami hadirkan juga dalam persidangan,
yang tadi yang kami hadirkan baik Adi, baik itu Pak Ismail dan juga saksi yang lain. Mereka lewat situ sepanjang jalan itu dari malam jam 10, nggak ada batu berserakan. Apa batunya dikumpulin sama Sudirman semua dikasih ke penyidik saat itu? Ya, saya nggak tahu gitu kan. Dia sapu dulu mungkin. Jadi menurut saya ini banyak tukang sulap di peristiwa itu, gitu ya. Iya. Gitu. Ini mesti saya sampaikan supaya masyarakat tahu. Jadi peristiwa 2016 ini banyak tukang sulap, ya, yang nggak ada jadi ada, ya, yang ada jadi kecil. Nah, ini saya mesti katakan gitu. Oke, Bang Jutek, tadi terkait dengan visum juga sempat ada perdebatan ya di dialog paruh pertama. Ini apakah hanya ada satu visum atau ada dua visum? Kenapa visum yang ada di dakwaan itu berbeda dengan visum yang ada pada Ibu Titin gitu ya, kuasa hukum Saka Tatal yang juga bersama-sama dengan 6 terpidana pada saat itu. Nah, apakah akan lebih mudah jika langsung saja dihadirkan dokter yang langsung memvisum itu untuk segera mengklarifikasi agar jelas dan terang-benderang? Kami juga akan menghadirkan dokter forensik. Itu juga menjadi perhatian kami karena kami lihat ada tukang sulap juga di situ. Ya, kenapa? Di visum pertama, dokter yang memeriksa di Rumah Sakit Gunung Jati itu ditemukan tuh ada luka retak di tengkorak belakang. Betul. Itu cocok dengan kenyataan fakta di persidangan, yaitu bahwa helm bawa ini rusak semua. Ya, itu cocok dengan fakta di persidangan. Ya, tapi semua luka didapati dan semua lengkap di visum pertama ketika malam kejadian. Ya, sulap itu muncul ya ketika visum kedua. Dan ini yang menjadi aneh buat kami juga. Yang menjadi pertanyaan, kami juga mengatakan itu bohong. Saya nggak menyampaikan ke situ. Saya hanya mengatakan menjadi pertanyaan masyarakat, helm di atas kan tidak rusak katanya. Yang rusak helm bawah, bagian bawah. Kenyataannya ditemukan ada luka tengkorak atas. Lalu ada ditemukan sperma. Yang kedua, itu perbedaan yang signifikan. Luka tengkorak atas inilah pada Eki ini yang jadi masalah. Bagaimana mungkin ada luka retak tengkorak sementara helmnya bagus, utuh di atas. Kalau yang bawah jelas karena rusak helm bawahnya. Ini menjadi pertanyaan buat kami. Apa bisa dokter yang periksa pertama luka tengkorak bawah ketahuan, yang di atas nggak ketahuan? Itu pertama. Luka tengkorak di atas bisa bareng antara Vina dan Eki. Ekinya mati meninggal di tempat. Vinanya 4 jam kemudian atau 5 jam kemudian baru meninggal di rumah sakit. Kami mau tanya ke dokter forensik, kalau ada luka tengkorak di atas pecah, masih bisa nggak bertahan 5 jam? Itu logika aja lah, kita nggak usah, kan bukan ahlian kita. Baik. Ini yang kita mau dalami. Jadi memang saya katakan peristiwa Vina Eki ini banyak tukang sulap sekali lagi ya. Baik. Jadi ya buat kita untuk kita menjadi pelajaran buat kita lah. Ya. Gitu, ya. Apa saja yang akan Anda hadirkan? Ya, di agenda kami sebenarnya kami lihat mungkin minimal ya 4 sampai 5 kali sidang lagi. Ya, minimal tuh 4 tadi saya sampaikan. Karena saksi yang kami mau hadirkan ini selain saksi ahli, ini masih ada 12 ya. Ditambah lagi saksi testimonis de auditu 4, itu jadi kurang lebih masih ada 16 saksi. Saksi ahli kami hadirkan kurang lebih 11 ya. Jadi ya kami masih butuh waktu kira-kira 27 saksi lagi. Ya, kami sudah coba mengatur waktu, jadwal ya. Ya, Bang kami Jutek, dapatnya tadi kira-kira sebelumnya sempat disampaikan oleh hakim jika hadirkan saja saksi yang relevan, begitu untuk mempersingkat dan juga agar lebih terfokus seperti itu. Nah, apakah di antara saksi-saksi yang akan Anda hadirkan ini ada saksi baru yang bisa memperkuat tapi belum pernah dihadirkan sebelumnya? Ya, ini semua saksi yang kita hadirkan relevan semuanya. Coba dari yang sudah kami hadirkan kira-kira penting nggak buat pembuktian menurut Mbak Mona? Ya, semuanya penting karena itu belum yang menyaksikan terpidana malam itu ada di rumah Pak Pasren kami hadirkan. Ya, yang melihat langsung itu adalah 4 orang, Teguh, Oktav, Pram dan juga Syarifuddin. Nah, lalu sekarang kita tambahkan, ini ada juga yang melihat mereka sampai paginya. Ini siapa? Kita hadirkan. Yang melihat juga bahwa Rivaldi ini kan, ya itu tadi saya bilang, ada tukang sulap yang saya bilang. Peristiwa yang lain di Polsek di Utara Barat Cirebon, ya kasus Sajam, digabungkan yang dalam faktanya bahwa Rudiana yang membawa mereka tanggal 1 September. Fakta ini juga kami mengungkapkan bahwa ternyata kalau Rudiana sekarang ini lewat kuasa hukumnya berkoar-koar bahwa itu hanya 3 jam, 2 jam, bohong saya sampaikan. Fakta persidangan mengatakan tanggal 1 September Rudiana masih melakukan penangkapan terhadap Rivaldi di Polsek Utara Barat. Ini di bawah sumpah ini ya, di dalam pengadilan disampaikan fakta pengadilan di PK. Jadi kalau hanya bilang 2 3 boleh saya tanya sedikit nggak? Ya. Mona, boleh saya tanya sedikit? Silakan. Waktu kita sebentar lagi, silakan. Pak Jutek, saya pengen tahu suasana di ruang sidang. Ya, karena bagi kita yang sering beracara di ruang sidang akan bisa membaca apa yang terjadi ke depan. Suasana di ruang sidang itu adalah bagaimana keaktifan hakim dalam menggali. Apakah hakim
yang memimpin sidang PK ini aktif menggali dari saksi-saksi? Menggali, Prof. Ya aktif. Kami melihat sangat aktif. Dan Ya. terlihat antusiasme dari hakim tersebut ingin mendapat sebuah kebenaran? Betul, antusias sekali karena semua saya lihat para termohon juga antusias untuk menggali kehadiran fakta yang benar. Jadi kami ini seirama lah untuk menghadirkan kebenaran, Prof. Ya, saya melihat itu. Itu bisa dilihat itu semua. Kalau hakim aktif menggali, bahkan hakim kadang-kadang dalam menggali itu dia menguji kebenaran dan kejujuran dari saksi dan saksi bertahan. Saya biasanya kayak begitu lebih optimis. Prof Nasrullah, sebagai catatan sidang ini terbuka untuk umum dan juga disiarkan. Apakah dari pengalaman Anda, pengamatan Anda akan mempengaruhi hasil ataupun keputusan dari hakim? Ya, ini efek positif dari disiarkan, ya. Pasti hakim akan memperlihatkan keseriusannya dalam memimpin sidang. Tentu hakim akan melihat, publik juga akan membaca apa fakta yang ada. Walaupun publik bukan ahli hukum, tapi bisa tahu kebenarannya ada di titik mana. Saya yakin dengan keadilan dan kebenaran, itu saja. Pak Nasrullah, saya sarankan Prof nonton yang 2 jam terakhir sidang hari ini. Prof akan mengetahui seluruh jalannya persidangan. Saran saya yang hari ini sidang itu terekam semua TV ada, ya ini ada ininya. Kalau nonton ini secara utuh 2 jam yang terakhir, apa saja, maka Bang Jutek, poin-poin penting dalam 2 jam terakhir sidang hari ini? Ya, yang kesaksian Dede dan Liga Akbar dan yang terakhir yang penutupan tadi, bagaimana suasana sidang.